baik yang ada di sini bersama dengan saya maupun yang ada di rumah melalui Zoom dan juga di kanal YouTube. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh diberi kehidupan, tetap diberi nafas kehidupan, tetap diberikan kesehatan. Kita bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami, doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kita. Mari kita naikkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita bersyukur kalau kekuatan, kita bersyukur kalau penyertaan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita boleh melewati segala yang terjadi, yang kita alami hari demi hari. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk mengangkat pujian bersama dengan saya. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku.
tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung, mari jemaat Tuhan kita sanjung Tuhan kita, karena memang hanya Dialah yang layak terima segala pujian kami. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin Tuhan. Oh, imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita kembalikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Dan saya memohon dengan kasih kepada Pendeta Nelson Ginting untuk membuka ibadah kita pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang selalu peduli mengasihi kami. Allah yang setia melampaui kesetiaan kami. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau rangkul, orang-orang yang Kau pelihara, orang-orang yang Kau berikan anugerah, kasih karunia, dan pemeliharaan hari lepas hari. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahkan pagi ini kami kembali bisa bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang via Zoom. Terima kasih ya Allah, semua oleh karena kemurahan-Mu. Karena itu kami doakan supaya Tuhan memberkati ibadah ini, sehingga ibadah ini benar-benar memuliakan nama Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan biarlah hati pikiran kami, jiwa kami bawa kepadamu, karena kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa setiap saat tanpa ada waktu di mana kami tidak memerlukan Tuhan. Bahkan ketika kami lupa akan Engkau, ketika kami tidak menjalin hubungan denganmu,
pada waktu itu pun kami membutuhkan Engkau. Apalagi saat ini Tuhan, kami sadar kami butuh, itulah sebabnya kami datang beribadah. Karena itu biarlah kuasa-Mu tercurah atas kami sekalian, sehingga sungguh-sungguh jiwa kami betul diangkat kepada Tuhan, dan kami benar-benar hadir di sini untuk Engkau sendiri. Terima kasih, karena itu biarlah ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, puji Tuhan. Kepada jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Dan kita bersyukur kalau hari-hari yang kita lewati, kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan ada kalanya dalam saat saya masak atau lagi melakukan pekerjaan apapun di rumah, kadang sepi sendiri ya, karena di rumah kosong ya. Jadi pastinya saya pasti selalu setel puji-pujian, setel musik, dan saya percaya di balik puji-pujian yang saya dengarkan ada kuasa. Seperti yang kita ketahui dalam Alkitab, Rasul Paulus dan Silas ketika dalam penjara, mereka mengangkat puji-pujian bagi Tuhan, dan pintu-pintu penjara pun terbuka, bahkan belenggu-belenggu mereka pun dilepaskan. Dan kita percaya bahwa ada kuasa dalam pujian. Bapak Ibu, sebelum saya mempersilahkan untuk bagi siapapun yang akan menyampaikan kesaksian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya rindu kita angkat pujian ini. Ada kuasa dalam pujian. Mari kita pujikan. Kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata, amin, di atas pujian umat-Nya. Oh, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi kita katakan, ada kuasa dalam pujian, yang nyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin, amin, amin. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada jemaat, siapapun yang mau menceritakan kasih Tuhan yang dialami sepanjang minggu ini, atau mungkin pengalaman-pengalaman dalam kehidupan yang boleh jadi berkat buat kita yang ada di sini. Yang ada di rumah mungkin barangkali ada yang memberikan kesaksian. Monggo dipersilakan. Iya silakan Bapak. Baru pulih lagi kembali, jadi nggak bisa kemana-mana.
dengan tantangan yang kita hadapi memang tidak kecil, tetapi kebersamaan kita itu memperkuat kami juga. Dan bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang dia. Dan saya yakin bahwa kebersamaan kita inilah yang memperkuat ke masing-masing kita. Dan jangan lupa, seandainya tidak bisa datang ke gereja, Anda kan bisa online. Online itu menolong untuk kesatuan kita sebagai umat yang dikasihinya, apalagi kita dalam tanda kutip umat darat pengharapan. Jadi ayolah kita sama-sama lakukan kehendak Tuhan kebersamaan, karena gereja ini bukan punya kita. Gereja ini di mana Yesus ada di tengah-tengah kita. Mungkin itu saja yang saya ingin mendorong. Ayo sama-sama kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Kita akan terus doakan kesehatan Ibu Yani. Biar kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dalam hari-hari dan aktivitas yang dijalani. Amin. Dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Seperti Bapak Yopi bilang tadi, kita beribadah. Tetap semangat sekalipun ya kita berjumpa 1 minggu sekali. Tapi ya saya percaya Tuhan selalu memberikan kita semangat yang baru. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin mau bersaksi? Monggo dipersilahkan. Nggak ada. Ada lagi? Oke, baiklah kalau tidak ada. Ya, saya mau bercerita sedikit. Saya ingat dulu peristiwa waktu sebelum pindah ke rumah yang sekarang itu, di rumah yang lama beberapa bulan silam. Saya tuh kalau malam-malam buat makan malam Stanley, karena dia kan pemilih ya anaknya. Jadi saya tuh waktu itu mau mau bikin goreng nugget kalau nggak salah. Saya siapin wajan, tuangin minyak seperti biasa, terus saya nyalakan kompornya. Namanya kita ibu-ibu ada kalanya ya makhluk multitasking nih kerennya. Satu pekerjaan kita mengerjakan yang lain. Waktu itu saya kalau nggak salah lagi ngerjain lagi beres-beres ngelipetin yang udah dicuci, baju-baju yang mau disetrika. Saya sambil nyalain kompor terus saya tinggalin. Nah Bapak Ibu, aduh mungkin sudah menduga itu kelupaan, itu udah dinyalain kompornya, itu kelupaan. Saya nggak sadar, nggak ngeh banget itu. Dan taunya yang menemukan itu, saya nggak nyangka banget Stanley, Bapak Ibu. Stanley yang di tengah keterbatasannya, dia belum bisa berbicara. Dia karena suka nonton Upin dan Ipin, ada episode di mana tentang pemadam kebakaran. Dia tuh lihat ternyata di dapur tuh udah selain keluar asap tuh udah keluar api, Bapak Ibu. Dan dia nyeletuk, api. Kami pikir karena dia kan suka nonton itu, dia seperti biasa aja nyeletuk biasa aja, api. Ternyata dia makin lama makin panik, bolak-balik ke dapur, api. Kokonya yang sadar, Tio yang sadar. Si Dede kenapa? Pas dilihat, dia samperin Stanley, terus dia lihat, ya ampun Mami, langsung itu di dapur api. Jadi itu wajannya tuh sudah agak terbakar ya Bapak Ibu, dan untungnya Pak Alex ada dan dia melirik saya dengan tatapan cinta. Kamu mah aduh lain kali kalau kerja tuh ya satu-satu fokus, jangan bercabang gini. Dah gimana ya, kita namanya kaum ibu ya, pastinya pengen kerja sana pengen kerja sini supaya semuanya bisa beres dalam waktu bersamaan kalau bisa targetnya gitu. Nah di situ saya cuma belajar ya buru-buru aja ditangani. Jadi sama Pak Alex diangkatlah wajahnya, dipadamkan. Itu memang cukup lama sampai bau di rumah tuh, wah sampai berjam-jam lah. Puji Tuhan nggak kenapa-kenapa, selamat lah itu rumah. Satu hal yang saya belajar dari situ, dari peristiwa itu, Tuhan memakai anak ini di tengah keterbatasannya, wah luar biasa. Tuhan mengingatkan saya untuk istilahnya fokus lah ya dalam mengerjakan sesuatu dan bersyukur tidak terjadi apa-apa pastinya. Dan dalam segala keadaan, ketika kita berserah kepada Allah, ketika kita memegang Dia erat, penyertaannya senantiasa nyata atas kehidupan kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian ini. Ini pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 128. Saya suka sekali sama lagu ini. Dan mari kita pujikan sama-sama. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Oh, Dia tentu, amin Tuhan, besertaku. Bapa Sorgawi, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku, meski berjalan di lembah gelap. Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang
firman Tuhan. Persilakan. Surgawi terus menjagaku, Bapa surgawi terus menjagaku, Bapa surgawi menjagaku. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Di mana kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Di mana kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pada saat ini Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Yang mengartikan setiap firman yang akan kami dengar Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti dan juga boleh tertanam dalam hati kami. Sehingga firman-Mu ini boleh hidup di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan boleh menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, memberkati dia, memberikan kuasa-Mu supaya kuasa-Mu boleh nyata di dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Ya, pada saat ini kita melihat tentang bagaimana tentang kehidupan ini. Saya berikan tema nama Tuhan Yesus dibenci segala bangsa. Itu terambil dari Matius pasal 24, Matius pasal 24 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sini, saya bacakan. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu kepada penganiayaan dan kamu membunuhmu dan kamu akan dibenci oleh seluruh bangsa karena namaku. Pada waktu itu banyak yang akan tersandung dan akan saling menyerahkan dan membenci satu sama lain. Ini masalah konteks ini tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman bagaimana keadaan anak-anak Tuhan pada saat nanti. Di dalam Matius pasal 24 ini. Bahkan juga akan ada penderitaan yang akan datang. Penderitaan itu akan menyangkut tentang kehidupan, terutama kehidupan anak-anak Tuhan di sana. Ya. Nah itu di sana kalau kita baca ini. Pernahkah Anda mendengar atau melihat sendiri seseorang dibenci hanya karena dia itu orang Kristen? Kita pernah kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang Kristen. Dan juga terkadang orang membenci, memusuhi kita karena kita pengikut setia Tuhan Yesus. Ini sering kali terjadi ya. Tetapi mengapa demikian? Ini satu pertanyaan. Kenapa orang? Padahal kalau kita lihat Yesus Kristus datang ke dunia ini sudah lama sekali. Bahkan kira-kira boleh dikatakan 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini. Tapi sekarang kenapa terus terjadi ada suatu kebencian yang terjadi di segala bangsa, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dibenci. Kalau kita lihat ada sesuatu hal yang terjadi dalamnya, nanti kita perhatikan. Ya. Ini belum. Jawabannya sederhana. Ya, jawabannya sederhana. Sebab Tuhan Yesus lebih dahulu telah dibenci. Ini masalahnya. Bahkan ditolak hanya karena menyatakan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa manusia. Itu masalahnya. Yang pertama, Tuhan Yesus dibenci karena dalam nama itu ada keselamatan.
Agama lain kalau kita lihat hanya di dalam nama Yesus dia memperdengarkan bahwa hanya di dalam dia ada keselamatan. Di luar dia tidak ada keselamatan. Karena itu dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang dikatakan akulah jalan. Sehingga nama Yesus telah ditetapkan Allah untuk apa? Menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia karena tidak satupun manusia yang akan selamat kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu dia katakan dalam Kisah pasal 4 ayat 12 dikatakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Ini yang dikatakan bahwa hanya dalam dia. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Itu yang ditegaskan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Keselamatan dalam Tuhan Yesus meliputi seluruhnya. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus meliputi. Katakan meliputi keselamatan jiwa kita diselamatkan. Bahkan tubuh kita diselamatkan juga. Karena itu Tuhan berikan damai sejahtera di dalam hati kita. Di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah suasana ada damai sejahtera di dalam hati kita. Karena itu dalam Yohanes 14:20 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kebencian. Kita itu jangan gelisah dan gentar. Karena Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera. Yang kedua, setan yang dikatakan setanlah yang mensponsori kebencian dalam nama Tuhan Yesus. Ya ada satu hal. Bahwa setan itu tidak senang kepada Tuhan Yesus. Setan itu tidak senang kepada Tuhan Yesus. Karena setan itu kalau kita melihat di sana, setan telah iri dan benci terhadap Tuhan Yesus sejak semula. Ada ini pokok permasalahannya ini. Yang membuat orang itu membenci Tuhan Yesus. Hanya setan dari mulanya. Karena apa? Kalau kita lihat di sana dalam Yesaya 14:14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ternyata setan ini ingin menyaingi Tuhan. Ini dari permulaannya. Karena digambarkan dalam Yesaya bahwa setan itu ingin dia memerintah, tetapi karena keinginannya tidak terpenuhi, maka dia membenci, iri hati. Kali seperti itu ya. Inilah yang membuat sebabnya setan yang mulai bekerja, dia bekerja di tengah apa? Di tengah bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya menjatuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi setan itu yang membuat kebencian di dalam hidup kita. Membuat iri hati. Ini dari mulanya. Dia mengajari segala sesuatu. Diajari berdusta, diajari berbohong. Itu apa? Itu akarnya. Karena itu sering saya katakan, kenapa anak itu setelah lahir, setelah besar dia bisa berbohong? Karena enggak diajari. Di mana orang tua mengajari anaknya berbohong. Tetapi kenapa anak itu bisa berbohong? Akarnya adalah setan itu. Karena itu dikatakan di sini kalau kita melihat kembali,
Dalam Matius pasal 4 ayat 11. Ya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Enyanglah iblis, ada tertulis, ya, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya saja kamu beribadah." Setelah itu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang untuk melayani dia. Nah ini satu peristiwa. Kekalahan demi kekalahan dialami oleh setan. Ketika digambarkan di sana, di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, dia dituntun ke padang gurun. Ada 3 peristiwa, 3 masalah yang diberikan pada saat itu. Pertama itu, ditawarkan setan tentang apa? Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu ditawarkan kepada Tuhan Yesus ketika orang itu lapar. Ya kan? Saat ini kalau kita lihat gencarnya, mulai orang mengeluh saat ini. Di mana semua harga naik. Ya. Semua membicarakan harga naik. Harga cabai lah, harga ini naik semua. Ini tanda bagaimana tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman mulai saat ini orang mulai kesusahan. Karena itu iblis menawarkan. Tetapi iblis kalah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua masalah jabatan. Karena itu kalau kita lihat di sini, yang ketiga adalah masalah kekayaan. Iblis menawarkan kekayaan, tapi di sana Tuhan Yesus menang hal itu. Karena apa? Karena ada tertulis dikatakan. Jadi Yesus Kristus tetap mempertahankan ada tertulis dari firman Tuhan. Nah disitulah sehingga iblis itu pergi. Kalau pergi pasti datang lagi kan. Dia terus mengikuti Yesus di sana. Nah itulah sebabnya dikatakan kita sebagai yang percaya kepada Tuhan Yesus dituntut dulu gak? Kita akan dibenci kalau kita setia. Ada kebencian. Nah itu kalau kita lihat seterusnya apa? Kebencian terhadap nama Tuhan Yesus akan semakin meningkat. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Semakin meningkat. Kebencian kepada Tuhan itu semakin meningkat saat ini. Kalau kita lihat. Bagaimana penderitaan yang dialami anak-anak Tuhan. Banyak sekali tekanan yang luar biasa. Kalau kita saksikan. Di mana di negara-negara banyak tekanannya. Luar biasa. Gereja ditutup. Ada penganiayaan. Ada pembunuhan yang dilakukan kepada anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat saat ini. Itu luar biasa tekanan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Terus di sini dikatakan karena itu di dalam Matius 24 tadi ayat 10 sampai 9. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu kepada penganiaya dan akan membunuh, dan kamu akan dibenci oleh seluruh bangsa karena namaku. Inilah yang dialami. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 11 atau 12, di sana dikatakan bahwa anak-anak orang-orang percaya itu ada yang digergaji. Bayangkan aja. Fisiknya ada yang digergaji, masih hidup. Biasanya kayu yang digergaji. Ini orang yang digergaji. Bayangkan aja penderitaannya luar biasa. Ini yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita dibenci itu biasa, ya. Karena itu kita harus sabar. Yang ketiga adalah ada pahala bagi orang yang bertahan, walaupun dia dibenci karena nama Tuhan. Ada pahala. Ada pahala yang diberikan oleh Tuhan pada
pada saat kita bertahan walaupun kita dibenci. Ada pahalanya. Ada pahalanya yang akan kita terima. Kita mendapatkan pahala sama seperti para nabi. Kita mendapatkan sampai hari ini. Kalau kita dapat bertahan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, maka janji Tuhan kepada kita akan diberikan satu pahala. Atau bonus atau umpamanya diberikan sesuatu hal atas jerih payah kita. Berikan oleh Tuhan kepada kita ini. Katakan dalam Lukas 6 ayat 22 sampai 3. Diberkatilah kamu saat orang membenci kamu. Saat orang membenci kita, diberkati kita. Jadi kalau orang membenci kita karena kita orang percaya itu, kita mendapat berkat juga. Mengucilkan kamu pada saat kita dikucilkan, pada saat kita orang-orang yang sudah percaya kita dikucilkan. Kenapa kita dikucilkan? Ini bisa terjadi. Karena perbedaan itu. Kadang-kadang dulu kami sebelum bertobat, ya sebelum bisa menikah, kalau di rumah kami itu dulu suka ada arisan kan, kami pinjam alat-alat dari RT, dikasih, ya, kasih. Nah saya sudah bertobat, ini perbedaannya, pinjam lagi, dikasih memang, tapi pada saat itu mereka mencucinya dengan tanah, ya kan, ada perbedaan. Setelah pada saat kita sudah belum bertobat, kita teman, gak masalah. Tapi setelah bertobat, mereka jadi ada kebencian. Ya dicuci dengan tanah supaya apa? Supaya tidak haram. Ini satu hal. Dia ada perbedaan karena ada perbedaan itu karena nama Tuhan Yesus. Ini yang dihadapi orang-orang Kristen. Nggak usah jauh-jauh di SD, di SMP. Pada saat kita, umpamanya kita belajar di sekolah negeri juga bisa terjadi. Seperti anak saya alami. Ya SMP-nya, SMA-nya di negeri. Karena nggak ada tekanan. Dari guru-gurunya dibenci. Padahal kalau kita lihat mereka nggak salah. Nggak ada salah, tapi ada kebencian. Kebencian itu kenapa? Kebencian itu lahir. Padahal mereka tidak mengenal Yesus. Karena di diri orang Kristen itu ada Yesus. Ada Tuhan Yesus di diri orang Kristen itu sehingga disitulah iblis nggak senang. Sehingga iblis itu menaruh kebencian kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan dirinya, bukan diri orang itu. Tetapi diri yang ada, iblis yang ada itu membenci. Sehingga kita ini adalah gambar-gambar Allah yang dilihat. Kalau dia tidak mampu mengalahkan Tuhan Yesus, yang dihajar saat ini, yang ancam saat ini, orang-orang yang percaya. Sampai gimana imannya kepada Tuhan. Ini masalahnya. Karena kita adalah gambar Allah, jadi yang sekarang diserang adalah gambar Allah itu. Karena itu dikatakan banyak orang akan diserahkan. Apakah imannya kuat? Pada saat dia mengalami penganiayaan, kebencian, apakah imannya kuat atau tidak? Itu ujian. Kalau kita bertahan tentang iman kita nanti, maka kita akan dapat pahala. Kalau gugur berarti tidak dapat. Jadi kesetiaan itu penting dijalani hidup ini. Kita tanya kenapa kita sebenarnya dibenci, ya kan? Padahal kita tidak bikin salah ke mereka, tapi kita kenapa? Nah masalahnya itu melahirkan kebencian itu siapa? Nah iblis adalah bapak pembohong. Dia terus menyelam.
Hingga pada saat-saat ini kalau kita lihat gencarnya untuk apa? Untuk menekan orang-orang Kristen di sana. Nah, di sana. Mengucilkan kamu. Kamu akan dikatakan menghinamu. Kita dihina. Ya, kita dihina. Serta mencemarkan nama baikmu karena anak manusia. Mencemarkan nama baik kita. Ini keadaan yang kita hadapi saat ini. Karena itu dikatakan di tengah-tengah seperti itu. Tengah-tengah seperti yang kita alami saat ini. Apa kata firman Tuhan? Bersukacitalah pada hari kamu mengalaminya. Kita ada tetap bersukacita pada saat kita mengalaminya. Sukacita itu dari mana? Sukacita itu dari Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Di situasi yang sulit, Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera. Kita tetap mengalami sukacita walaupun kita mengalami penderitaan. Dan melompatlah kegirangan karena upahmu besar di surga. Ada kita melompat kegirangan karena upah kita besar di surga. Sebab seperti itulah nenek moyangmu mereka memperlakukan para nabi. Ini. Jadi orang-orang yang dahulu pun mengalami seperti itu. Tokoh-tokoh yang tadi adalah Alkitab, Petrus dikatakan. Bagaimana dia matinya? Dia disalibkan ke bawah. Yohanes juga digoreng dengan minyak yang panas. Hanya disimpan, ditaruh di Pulau Patmos. Penderitaan. Yakobus, murid-murid Tuhan Yesus, semua mengalami penderitaan. Mungkin juga nanti kita akan mengalami penderitaan. Tapi di tengah-tengah penderitaan itulah, disitulah kita menyaksikan bahwa Yesus itu hidup. Dia selalu melindungi kita. Dia selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, Tuhan Yesus akan mempermuliakan di hadapan Bapa dan para malaikat. Tuhan Yesus akan mempermuliakan. Dan para malaikatnya sepertinya apa? Seperti yang dialami Tuhan Yesus pada saat dia di dalam Matius pasal 4. Nah, dia dikatakan mengalahkan iblis itu. Dia dilayani oleh malaikat-malaikat. Dia dilayani oleh malaikat-malaikat. Bagaimana malaikat-malaikat itu tetap melayani kita. Nah, inilah kalau kita lihat. Nah, itu dalam Markus 8 ayat 38. Orang menang akan dipakaikan pakaian putih. Orang yang benar akan diberikan pakaian yang putih, yang tidak dapat kotor. Yang senantiasa itu dibaharui senantiasa, dikatakan sini. Dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Sebenarnya nama kita terdaftar di dalam apa? Dalam kitab kehidupan. Kalau Yohanes berubah dengan apa? Dengan Ismail, usah. Berarti ada tip X di sana. Oh, ini dulu kalau nggak setia kan. Tadinya dia umpamanya Esther. Jadi Inem, gitu kan. Ya diganti nama kan. Ya kan. Berarti ada, karena itu kenapa ada tip X. Karena kalau kita salah nulis, ditepek lagi, diganti. Tadi Martinus. Jadi diganti dengan Asep, gitu kan? Ya kan, ini masalah.
Jadi kita sebenarnya nama kita sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Jadi jangan ganti nama. Kalau Anda ganti nama, berarti ada tip X. Yang tadinya udah ditulis dalam buku kehidupan. Oh, ini berubah lagi katanya. Ini jadi tip X dihapus. Yang siapa? Yang si Asep jadi masuk, ya kan? Si Asep yang tadinya enggak dia percaya Yesus, oh diganti ini. Gantilah jadi nama ya Asep gitu kan. Jadi ingat, nama kita sudah ada di dalam buku kehidupan. Apapun yang terjadi, apapun masalah kita, jangan sampai kita kena bujukan iblis. Bujukan iblis itu apa? Pertama tentang makanan. Yesus lapar pada saat itu. Kedua, masalah jabatan. Ketiga, masalah kekayaan. Ini ditawarkan iblis. Sampai sekarang pun ini ditawarkan iblis kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ganti nama. Ya. Supaya kita dihapus dari buku kehidupan. Ya kan? Banyak saat ini terjadi. Kasih rumah, dikasih apa supaya dia beralih. Seperti kesaksian pendeta Pak Nelson yang ada di apa tuh? Yang dibuat rumah, akhirnya mereka pindah satu keluarga. Di mana Pak? Lupa. Ciranjang. Oh, di Ciranjang. Ya kan? Semua. Yang tadinya udah terdaftar dalam buku kehidupan dihapus. Masalah. Tapi kita yang di sini harus tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus ketika kita mengalami penganiayaan. Seperti yang terjadi kalau kita saksikan itu. Seperti yang ditayangkan di televisi atau di YouTube itu, bagaimana orang-orang percaya itu diperhadapkan. Kalau percaya Yesus langsung dipotong kepalanya. Kalau dia menyangkal Yesus, dia diselamatkan. Tapi banyak kita lihat yang bertahan walaupun kepalanya dipotong. Kan? Suatu ketika Anda di mall, ada penyerangan. Didata satu-satu. Agamamu apa? Oh, yang ini katanya. Selamat. Terus bagian kita ditanya agamamu apa? Hanya 2 pertanyaan. Kalau kau menjawab Kristen, kau mati. Kalau kau nggak menjawab Kristen, kau hidup. Pilih mana? Ya kan? Udah diantri nih. Di sini udah ada tukang tembaknya gitu kan. Gimana kalau seperti itu terjadi? Kalau kita katakan enggak, kan? Ya saya, bukan gitu kan? Itu seperti yang dialami Petrus. Ya kan? Kamu salah satu pengikutnya. Enggak katanya. Ditanya lagi sama perempuan, kamu kan? Enggak. Ditanya lagi, kamu enggak. Untung dia bertobat. Nah, itu juga yang diperhadapkan pada kita. Pernah terjadi di mau. Nah, ini akan kita hadapi di tengah-tengah akhir zaman ini. Andri kalau bilang, udah siap ini. Terus giliran Indri kan, kamu agamamu apa katanya? Ya, udah ada pedang ini. Siap. Antara satu kan. Gimana itu? Masih ragu? Pilih apa? Pilih Yesus. Puji Tuhan lah itu. Dan diperhadapkan seperti itu. Karena itu kita harus siap. Iman kita harus siap menghadapi tentang akhir zaman ini. Karena iblis semakin bekerja pada saat ini untuk apa? Menghajar orang-orang percaya.
supaya mereka menyangkal Yesus. Kalau udah menyangkal, nah disitulah iblis bersuka cita. Kan? Kalah, gitu kan? Dia senang, dia mengejek Tuhan. Itulah, lihatlah katanya kan, baru diuji seperti itu udah ini. Nah, ini masalahnya yang terjadi di tengah. Dia duduk bersama-sama Tuhan Yesus di atas tahta. Tapi apakah kita ikut dengan Tuhan Yesus bersama-sama di surga atau tidak menikmati dunia ini? Ya kan? Jadi karena itu dikatakan dalam Wahyu pasal 3:21. Ia yang menang akan mengizinkannya duduk bersamaku di tahtaku, sama seperti aku telah menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Wah, luar biasa. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di tahtanya. Bukan di bawah, tapi artinya di tahtanya. Enggak dibilang Tuhan di bawahnya, tapi ada bersama-sama Tuhan Yesus. Kita anak menikmati kebersamaan dengan Yesus. Tidak lagi mengalami sakit penyakit. Tidak lagi memikirkan tentang makan apa besok. Ya kan? Tidak lagi kita memikirkan segala sesuatu. Tapi kita menikmati suasana surgawi. Suasana ini janji Tuhan kepada kita. Matinya secara sukacita. Kalau kita lihat seterusnya, jadi kalau kita simpulkan ini, ya, nama Tuhan Yesus dibenci segala bangsa, dimanapun berada. Ini tantang. Nama Tuhan Yesus dibenci karena nama itu adalah ada keselamatan. Setan yang sponsori kebencian akan nama Tuhan Yesus. Harus tahu ini sumbernya. Setan itu sumbernya, karena itu dikatakan kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus sadar di sana. Sadar dan juga berjaga-jaga. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Jadi dia keliling-keliling berjalan-jalan. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang percaya. Kalau Anda baca di dalam ayat, dia terus berjalan-jalan, mengelilingi. Mengelilingi siapa? Mengelilingi orang yang percaya. Untuk apa? Untuk bisa. Jadi kalau kita lengah, dia masuk. Kalau kita lengah, dia masuk untuk apa? Untuk menangkap kita, menerkam kita. Kuncinya apa? Kita terus datang berjaga-jaga. Dan yang ketiga adalah dikatakan di sana supaya kita ada pahala bagi orang yang bertahan. Walaupun dia dibenci karena ini ada pahala. Inilah yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Semakin dunia ini bukan semakin baik. Dunia ini akan semakin, boleh dikatakan, semakin bobrok. Ya kan? Jangan harap bumi ini makin baik. Makin hancur nanti. Itu penelitian di NASA. Anda baca bagaimana bumi ini sudah mulai, katanya, sudah mulai tua. Bahkan sudah mulai ada bolong-bolongnya. Ya kan? Kalau lihat di angkasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada
siang hari ini atas kasih-Mu. Kami boleh melihat firman Tuhan. Kami memikirkan kenapa Tuhan dibenci oleh segala bangsa. Juga kenapa juga orang-orang percaya, orang-orang Kristen juga dibenci di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu bahwa iblis tidak senang. Pada saat kami percaya kepada Tuhan Yesus, iblis tidak senang. Sehingga ia ingin menghancurkan kehidupan kami. Supaya kami takluk kepada dia. Supaya kami mau percaya pada iblis. Firman-Mu mengatakan pada pagi hari ini, supaya kami bisa mengalami itu, supaya iman kami semakin kuat, sehingga kami kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus semakin yakin bahwa Tuhan sudah memberitahukan jauh-jauh hari bahwa kami akan menderita di dunia ini karena kami percaya kepada Tuhan. Tapi di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera yang daripada Bila Tuhan, kami aminkan firman Tuhan ini. Kami yakini firman Tuhan ini. Supaya firman Tuhan ini hidup di dalam kami, Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami yang panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Saud Sihombing yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Pak Saud. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan segala aktivitas Bapak. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya memohon dengan kasih kepada Saudari Indri untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa Tuhan mengingatkan kami untuk tetap terus berpegang kepadamu Tuhan. Iman kami tetap terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu untuk pagi hari ini Bapa. Berkati Pendeta Saud, berkati setiap pelayanan, berkati setiap apapun Tuhan yang menjadi kepercayaan Tuhan yang dipercayakan kepada Pendeta Saud. Terus Tuhan memberkati dan terus pakai Tuhan memberikan hikmat Tuhan, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkati keluarga Pendeta Saud, Tuhan berkati segala apa yang menjadi doa dan harapan, biarlah Engkau Allah yang hadir dan menjadi jawaban Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami, dan saat ini kami mau memberikan Tuhan persembahan syukur. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang memberkati memberkati persembahan kami, dan biarlah kami boleh belajar untuk memberikan persembahan dengan ucapan syukur, dengan ketulusan yang asalnya daripada-Mu Tuhan, yang timbul dalam hati kami Bapa, dan kami memberikan dengan sukacita Tuhan, karena Engkau Allah sumber berkat kami, karena Engkau Allah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami ini, biarlah persembahan kami boleh menjadi berkat bagi gereja kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan kepada jemaat Tuhan, dan saya persilahkan kepada hambanya yang akan mengambil persembahan. Persilahkan, dan kita akan mengangkat pujian segalanya yang kumiliki. Kan ku bawa
menyampaikan warta saya persilahkan. Salam Bapak Ibu, selamat siang. Ya, kita akan mendengarkan warta, tapi sebelumnya terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita, supaya kita jaga-jaga, waspada, ya, walaupun ya mungkin banyak tantangan dalam hidup beriman kita yang kita harus hadapi, tetapi itu adalah hal yang sudah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus sebelumnya, supaya kita tidak kaget. Ya, itu ada dijelaskan juga di Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Katanya supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku kalau seandainya hal-hal seperti yang disampaikan tadi itu terjadi. Ya, kita tentu harus terus bersiap-siap, iman kita harus makin kuat. Jadi bangunlah persekutuan dengan Tuhan lebih dekat lagi, ya, supaya kita kuat menghadapi keadaan yang terus sulit sekalipun. Ya, kalau bisa sih saya berharap ya saya tidak sampai begitulah, ya, maksudnya tidak sampai kena hal-hal semacam itu, termasuk ya harapan saya tentu ya khususnya dulu keluarga, tapi kan kita tidak bisa menentukan hal semacam itu. Ya, tadi kan kalau kita baca lanjutan itu, berdoalah katanya supaya hal itu tidak terjadi pada musim dingin. Ya, karena kalau jadi musim dingin kita lagi lari dingin, ya, kita tidak punya tempat berteduh dan seterusnya, kan berat juga. Ya, itu kita doakan. Terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang lain yang melayani. Indri yang mempersiapkan ibadah kita, biasanya Pak Pur yang memvideokan dan juga menguploadnya. Ya, Pak Pur nanti di rumah dia harus bekerja lagi setelah memotong, mungkin ada bagian-bagian yang tidak perlu kita publis. Ya, terima kasih Pak Pur untuk usahanya. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa semua peralatan itu Pak Pur yang rakit, dia juga yang beli itu. Ya, terima kasih untuk semua. Kita lanjutkan. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu, ini total persembahan kita minggu lalu. Bapak Ibu bisa lihat semua. Ya, di situ terima kasih untuk persembahannya. Kita lanjutkan lagi. Ulang tahun pernikahan Pak Saud dengan Ibu Olsia pada tanggal 27 Juni, ya, ke 25 tahun. Ya, tinggal seminggu lagi ya. Ini tanggal berapa sih? Ini tanggal berapa? 16, ya, 19, ya, 19, berarti sebentar lagi. Ya, selamat ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu. Nggak tahu nih yang besar ini kapan menikahnya nih. Ya, kita lihat berikutnya. Ini yang akan bertugas minggu depan, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Semua ini ada ya, semua datang. Yuk kita lanjutkan, ya silakan persiapkan diri. Bapak Yopi Ratu, ya, gembala sidang kita di Radio CP 103.5 FM setiap minggu pagi pukul 7 masih bisa kita akses, ya, bisa kita dengarkan. Silakan Bapak Ibu, bisa sekarang ini kan lebih mudah, bisa pakai HP juga. Ya, kita lanjut. Ini yang menjadi pokok doa kita bersama, ya, perhatikan ini. Ya, kalaupun kita tidak doakan di sini, supaya di rumah kita doakan bersama. Ya, tadi ada Ibu Yani juga, kita doakan terus. Ya, Bu Yani, terus Roni lagi ada di Maluku, saya tidak tahu sampai kapan, tapi biasanya hitungannya pasti sebulan lebih kurang ya. Dalam pelayanan di sana dia akan masuk ke satu suku, saya lupa suku itu, tapi saya pernah lihat di YouTube bahwa ada sebuah sungai di situ, batas wilayah itu dengan wilayah lain, siapapun yang melewati sungai itu dipanah sama ditombak. Itu ada di YouTube itu. Saya tanya Ron pernah ke sini enggak? Oh ya, ini sedang saya masuk ke sini Pak, katanya. Benar, ini ditembaki dan dipanah? Oh ya benar, katanya. Ya, jadi dia sedang masuk ke situ, tapi nah ternyata suku itu ada yang sudah nyebrang menjadi polisi. Nah, Roni berteman dengan polisi inilah yang bawa dia masuk. Ya, jadi tolong didoakan. Waktu itu Roni tanya saya, Pak, punya pakaian bekas layak pakai enggak, mau dibawa ke Maluku, katanya. Wah, saya senang sekali, saya
ya di rumah ya saya kumpulilah sebisanya gitu ya, dan cukup banyak saya kira saya kumpuli itu, dan juga dari tempat-tempat lain yang bisa saya kumpuli. Jadi Roni sudah posting waktu itu ke saya, ini Pak saya mau dibawa ke Maluku katanya. Ya, jadi kita dukunglah pelayanan ini karena ini orang-orang garis depan. Ya, bayangkan aja ya berhadapan dengan panah dan tombak gitu ya. Itu yang sedang dihadapi ya. Nggak tahu apakah Chandra akan ke Papua, kita juga tidak tahu. Jadi doakanlah orang-orang garis depan ini, saya kira ini sangat butuh ya. Apalagi kan kita pernah dengar kesaksian Roni bahwa dia pernah terombang ambing di lautan luas ya, karena mesin kapalnya mati gitu ya, yang dia ditumpangi itu. Dan disitulah katanya orang paling serius berdoa yang saya lihat katanya itu ya, orang di tengah lautan harapannya tinggal kapal itu dan Tuhan, dia tidak ada yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu ya dukung ya, Roni sedang ada di Maluku. Ya kita udah ya, ada doa lain? Udah? Ya kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu karena kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di masa-masa mendekati kedatangan Tuhan, tekanan-tekanan, aniaya baik dalam fisik, mental, dan juga sering diperhadapkan kepada kami. Namun kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tetap teguh berdiri di dalam iman kami kepada Tuhan, supaya kami tidak mundur, melainkan kami terus maju. Apapun tantangan yang akan kami hadapi atau mungkin juga sedang kami hadapi dalam hidup beriman kami oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami ini, berkati hamba-Mu Pak Saud yang sudah menyampaikannya. Kiranya Tuhan selalu topang, kuatkan dia dan seluruh keluarga. Dan bahkan kami doakan juga supaya Tuhan menolong memberkati anak-anak Pak Saud, supaya mereka pun akan bertemu dengan teman hidup yang mengasihi Tuhan, sehingga anak-anak ini benar-benar akan dibangun dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Juga berkati terus keluarga ini supaya terus menikmati hari-hari mereka di dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka juga. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk semua yang lain yang melayani pada hari ini. Berkati semua, Tuhan terus menolong mereka karena mereka adalah orang-orang yang terus memberikan waktu, hati, pikiran mereka bagi Engkau, sehingga mereka tidak keberatan ketika mereka dimintai untuk mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, untuk karunia yang Kau beri, untuk kemauan, dan juga untuk apapun yang Tuhan mereka korbankan untuk-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa kepadamu untuk Pak Yopi, Gembala Sidang kami. Tuhan terus memberkati supaya beliau tetap sehat dan kuat, khususnya untuk Ibu pada waktu ini. Tuhan menolong juga supaya Ibu pun semakin sehat. Tuhan sempurnakan, pulihkan kesehatannya supaya menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk Michael, Tuhan terus tolong anak ini, karena dia dalam kondisi yang sudah begitu lama di dalam perawatan kesehatan, dan bahkan dari anak sampai sekarang sudah mendekati dewasa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk Ibu Lili juga yang terus menjadi pergumulan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Demikian juga dengan Pak Pudan, Tuhan untuk kankernya kami terus doakan supaya Tuhan menjamah. Kami rindu supaya terjadi pemulihan yang tuntas sehingga Pak Pudan ini bisa kembali beraktivitas untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang normal. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau berkati Roni yang sedang ada di Maluku. Tuhan tolonglah dia supaya tujuan ke sana untuk merekam bahasa-bahasa untuk Injil supaya boleh berhasil dalam perjalanan ini. Banyak bahasa yang bisa direkam, dan juga untuk bakti sosial yang dia lakukan. Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang ada, seluruh fasilitas, dan juga rasa rindunya terhadap keluarga supaya Tuhan mampukan dia untuk melewati semua ini. Kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk Chandra juga yang sering berangkat ke Papua. Tuhan juga mempersiapkan dia dalam segala sesuatu, dan khususnya pada waktu ini karena dia sedang magang juga di Subang. Tuhan memberkati itu semuanya. Terima kasih ya Bapak, berkatilah LRI agar pelayanan LRI ini semakin hari semakin berkembang, dan segala yang diperlukan, khususnya dana, karena sangat banyak diperlukan dana. Tuhan kiranya menolong untuk memenuhkan itu semua.
kami juga berdoa kepadamu untuk kebutuhan-kebutuhan apapun yang diperlukan. Kami juga doakan supaya Tuhan memberkati pekabaran Injil di bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan memakai semua upaya kami untuk memperkenalkan kasih Kristus dengan berbagai macam cara, agar betul-betul bangsa ini bisa dijangkau. Karena kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Karena itulah kami bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu dalam beban hati yang ke daerah Kuningan. Tuhan memberkati supaya hamba-Mu juga memiliki kembali waktu yang tepat sesuai dengan waktu-Mu, supaya hamba-Mu bisa kembali berbagi kasih dengan orang-orang yang belum menemukan kasih yang sejati itu, dan kembali menguatkan orang-orang yang selama ini sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga doakan bangsa dan negara kami. Akhir-akhir ini COVID kembali meningkat. Tuhan kiranya tolong supaya kami makin sadar dan terus saling berjaga-jaga satu dengan yang lain. Dan juga Tuhan tolong supaya Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Berkati pemerintahan kami supaya tetap kuat sampai masa jabatannya berakhir, supaya upaya-upaya untuk mendongkel pemerintahan ini selalu gagal. Dan juga kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi negeri ini, insafkan, sadarkanlah mereka supaya mereka bisa menghargai perbedaan-perbedaan kami, karena negara ini berdiri di atas keberagaman yang sangat kompleks. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, upaya-upaya mereka untuk membawa bangsa kami kepada satu ideologi yang di luar dari Pancasila. Tuhan kiranya gagalkan setiap upaya yang ada ini. Dan kami juga doakan agar gereja-gereja Tuhan semakin berani bersuara, mengulurkan tangan untuk orang-orang yang lemah juga, dan menyampaikan kebenaran. Tolong supaya gereja-gereja tidak kompromi terhadap dosa, melainkan tegak berdiri di atas dasar firman Allah yang menjadi ukuran hidup kami di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau yang terus campur tangan untuk rencana pemindahan ibu kota, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan untuk waktu-waktu ini adalah tahun-tahun politik di mana suhu politik kadang memanas. Kami berdoa agar Tuhan juga menolong supaya semua elit-elit politik kami benar-benar menjaga diri satu dengan yang lain, tidak menimbulkan bahasa-bahasa yang bisa membuat perpecahan. Dan juga kami berdoa supaya Tuhan menolong agar nanti di kemudian hari ini pada 2024 terpilihlah pemimpin kami yang nasionalis, yang sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, yang rela berkorban, yang jujur, yang tulus, yang mau bekerja keras dan menghargai perbedaan. Tolonglah Bapak yang baik. Dan juga kami berdoa untuk rencana pemerintah untuk memuat kembali mata pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, bahkan di perguruan tinggi. Kiranya hal ini boleh segera diwujudkan. Kurikulum ini kiranya bisa diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga dari sejak dini rasa nasionalis kami semakin terbangun, dan rasa untuk saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain itu terbangun. Tolonglah bangsa ini supaya tidak terpecah belah, melainkan tetap terikat dalam satu kesatuan NKRI dan berdasarkan ideologi Pancasila. Tolong Bapak yang baik, kami mohon akan hal ini. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati semua para penginjil, apologet Kristen yang sering dengan kuat menjawab segala tuduhan-tuduhan terhadap kekristenan. Beri mereka kesabaran, beri mereka hikmat untuk menjelaskan dengan jawaban-jawaban yang benar sesuai dengan firman Allah, sehingga setiap ada upaya-upaya orang kelompok-kelompok tertentu untuk mau menyesatkan orang-orang, supaya Tuhan sendiri menghentikan itu melalui apologet-apologet Kristen ini. Tolonglah ya Bapa supaya semua itu boleh terus Tuhan berkati, agar kesadaran akan kebenaran itu khususnya bagi orang-orang Kristen semakin hari semakin nyata dan kuat, agar kami tidak mudah diombang-ambingkan apalagi disesatkan.
Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa-doa kami ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai. Dan setiap firman yang telah didengarkan boleh tertanam dalam hati dan juga dilakukan dalam kehidupan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mazmur 23.